ayat atau hadis atau kitab-kitab ulama yang berbahasa Arab dan bentuknya adalah tidak fi'il madi, jenengan jangan kaget. Jenengan jangan kaget. Jadi yakunu juga beramalan. Nah. Nggih, monggo. Amalannya itu sebagai nanti sesuai fikirnya atau tetap sebagai amalan dari isim kan? Kalau dia bentuknya masdar. Kalau bentuknya fi'il. Bentuknya fi'il. Gimana pertanyaannya? Apakah nanti amalan yang setelah fi'il itu nanti sebagai fa'il atau lebih atau memang tetap sebagai isim kana itu? Oh, karena kana itu bentuknya fi'il. Ya, ini catatan setelah ini insyaallah akan Ana jelaskan. Baik, Ana tulis saja. Nah, ini nggak bisa, Ge? Bisa? Oh, bisa. Ya, kalau nggak bisa, Ana nggak. Oke, gitu. Nah, jadi kana yang pertama, catatan pertama sebelum masuk kepada khobar kana. Kana itu kan fi'il, Pak ya. Nah, kana itu fi'il. Tidak hanya kana yang beramalan, mudhoreknya juga, amarnya juga. Nah, ini madi, ini mudhorek, ini amr. Nah, ini amr. Contohnya kalau fi'il madi, kana mudarrisun, al mudarrisu. Oh, iman. Nah, karena asalnya adalah mubtada dan mubtada itu ma'rifat. Kalau di bawah yakunul mudarrisu iman. Kalau bawah kun. Apa kalau bawah, Pak? Kalau kanal mudarrisu iman, yakunul mudarrisu iman. Kun? Hah? Kun itu apa artinya? Kun fayakun. Iya, kun jadilah. Jadi langsung khobarnya, Pak, karena isimnya sudah ada di dalam domir sini. Terserah jenengan kun iman, berdirilah. Kun mudarisan, jadilah seorang guru, terserah jenengan. Berarti kita ambil kun iman misalkan. Nah, jadi 3 bentuk fi'il ini itu beramalan. Bukan hanya bentuk yang madi. Mudhoreknya, amrnya juga. Sampai sini jelas, Ge? Nah, setelah itu ini kan bisa ditasrif. Kana yakunu, kaunan, kainun, makunun, terus ila akhiri tasrif istilahi dulu ya. Tasrif istilahi. Apakah bentuk isim dari tasrifan ini juga beramalan? Iya. Yang nanti jenengan akan pelajari dengan Ustaz Abdul Hadim mungkin. Yang pertama masdarnya misalkan kaunan ya. Kaunan. Nah, kaunan. Nah, kaunan. Ini Pak juga beramalan. Nanti tafsilannya jenengan pelajaran sama Ustaz Abdul Hadim insyaallah. Jadi misalkan contoh kauni mudarrisan huna. Nah, ini adalah khobarnya, Pak. Nah, ini adalah khobar kana. Nah, dan ini isim kana. Ini kana ini. Ini isim nih, Pak, isim masdar. Ini isim masdar. Ini adalah mudhof ilaih, Pak. Isim ketemu isim. Ini adalah mudhof ilaih. Jangan fokus ke sini, Pak ya. Takut nanti jenengan fokus ke sini habis tenaganya, nanti belum kita bahas khobar kana. Ini hanya apa ya? Hanya gambaran bahwasanya kana yakunu kaunan kainun makunun itu bukan hanya kana yang beramalan yarfaul isma wa yansibul khobar. Jadi kana yakunu kun itu juga beramalan. Bahkan masdarnya kaunan itu juga beramalan seperti fiilnya. Jadi ini adalah khobar kana karena masdar ini beramalan seperti kana. Nanti jenengan tafsilannya dengan Ustaz Abdul Hadim insyaallah. Nah, kalau ini mudhof ilaih, Ustaz, mana isimnya? Isim kana? Enggak ada di sini karena enggak ada kana. Lah ini kok ada khobar kana? Karena ini beramalan seperti kananya. Kalau tidak paham enggak apa-apa, ini hanya apa ya? Ingin menjelaskan bahwasanya kana itu fiil dan namanya fiil bisa ditasrif istilahi.
ilahi, dan ada fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, dan itu semuanya yang isim-isimnya beramalan. Nanti sama Ustaz Abdul Adim jenengan. Itu yang pertama. Nggak paham ini nggak apa-apa Pak. Yang penting ini, kalau ini wajib. Dihafal tidak, yang penting dipahami. Nah, kalau santri mungkin suruh menghafal, nah, karena masih nombak ya, nah, nggak banyak tanggungan. Ini kan, okay. Jadi ini beramalan, ini adalah karena yakunukun semuanya beramalan, menasabkan, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan jenengan jangan kaget Pak, kalau misalkan ini kan bentuknya positif. Karena mudarisu iman, terjemahannya guru itu dulu berdiri, dan berdirinya ini nggak terkungkung dengan waktu ya. Nah, karena bentuknya jumlah ismiyah. Kapan dia berdiri? Apakah sampai sekarang masih berdiri? Nah, karena bentuknya jumlah ismiyah. Kalau ini yakunul mudarrisu, oh maaf, ini ada waktunya ini. Dulu. Nah. Guru itu dulu berdiri. Kalau ini guru itu sekarang berdiri. Kalau ini berdirilah, kun ko iman. Kun ko iman. Jadi 3 bentuk fi'il ini adalah kana semua. Kana semua. Nah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, Anda tambahkan, misalkan jenengan mendapatkan negatif, ini positif Pak. Ditambah ma, tambah la. Ini juga karena ini Pak pembahasan kita. Meskipun bentuknya negatif, kok bisa negatif, kan dia fi'il. Namanya fi'il, misalkan duduk kadang tidak duduk, berdiri tidak berdiri ya, melihat tidak melihat. Nah, jadi terkadang kana itu atau yakun atau kun itu terkadang dia bentuknya negatif, tergantung dengan apa? Dengan jumlah yang ada, dengan kalimat yang ada. Sehingga jenengan ketika mendapatkan seperti ini, jenengan tidak bingung, ini pembahasan apa ya? Ya karena cuma bentuknya negatif. Maka al-mudarrisu qa'iman. Guru itu dulu nggak berdiri. Ma yakunul mudarrisu qa'iman. Guru itu tidak sedang berdiri. Yang ini lakun, la takun, maaf. Harus ada taknya Pak ya, bukan lakun ya. Kun la takun, kan fi'il amrnya kun la takun. Jangan kamu berdiri. Nah, lakun qa'iman gimana? Nah, la takun qa'iman ini juga adalah karena yang apa? Beramalan, pembahasan kita. Nah, jadi seperti itu Pak. Nah, ada pertanyaan? Kalau ini waktu memang. Ini waktu juga. Kalau ini seperti ini, perintah kan, amr kan? Perintah kan? Kalau kita buang lainnya misalkan kun qa'iman, berarti jadilah orang yang berdiri. Nah, jadilah santri yang menuntut ilmu dengan semangat. Kun taliban mujtahidan. Nah, seperti itu. Kun jadilah. Nah, untuk yang masdar, insyaallah sama Ustaz Abdul Rahim nanti. Ustaz Abdul Adim jilid kedua. Cuman ana di sini singgung sedikit. Jadi masdarnya kan kana yakunu kaunan. Nah, isim dia Pak ya. Masdar itu isim fi'il atau huruf? Isim, jelas. Nah, dia Pak, dia itu masdar alias isim, masuk isim, dan dia bisa beramalan seperti fi'ilnya. Fi'ilnya apa? Ya kana yakunu kun ini. Bisa beramalan. Maksudnya beramalan, dia nanti punya khabar kana. Beramalan ini. Contohnya begini, kauni mudarrisan huna. Keadaan saya di sini adalah seorang guru. Nah, mungkin jenengan nggak familiar dengan bentuk seperti ini sehingga jenengan nggak punya apa? Ini kok bisa seperti itu ya? Ya nanti ketika masuk kepada masdar yang beramalan seperti fiilnya, masdar yang beramalan seperti fiilnya. Kalau ini kan fiilnya kana. Beramalannya adalah menasabkan isim, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Ternyata seperti ini jadinya. Nah, seperti ini
jadinya. Jangan fokus ke sini, ana hanya ngasih mukaddimah dulu tentang kana. Tentang kana. Nah, ada pertanyaan, silakan. Sebelum ke pertanyaan tadi Pak siapa? Pak Sintan? G. Contoh dalam Al-Qur'an, Pak, maka Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Maka Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Nah, ini makana bentuknya negatif. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidaklah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Rasulullah tidak pernah tidak memiliki anak laki-laki yang hidup. Nah, Rasulullah itu abul mar'ah ya. Anaknya perempuan Abu Nisa, bukan Abu Rijal. Anaknya laki-laki sudah wafat. Nah, tidak sampai gede ya kan? Qasib, Abdullah, terus apa lagi? Nah, kan dalam Al-Qur'an begitu. Makana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Nah, ini kan sebenarnya kana, Pak, beramalan. Mana isimnya? Ya ini. Mana khabarnya? Ini dimudhaf ilaihkan. Terus ditambah mirrijalikum min sama jernya. Sebenarnya, Pak, susunan kalimat yang panjang-panjang di Al-Quran atau hadis atau kitab-kitab para ulama, nanti kalau dipretelin itu, Pak, nggak keluar dari jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nggak keluar dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Banyak sekali tambahannya nanti jar majrurnya, Pak. Nah, banyak sekali. Nah, cuman ya masalahnya itu kalau sudah kitab-kitab para ulama apalagi Al-Quran atau hadis, ternyata di sana terkadang banyak pembuangan. Pembuangan itu ya wes sing paham nahu paham deh, oh di sini dibuang, ini nggak dibuang. Tapi kalau kayak kita ini baru belajar wes bingung, tiba-tiba ada dibuang ada pembuangan, kok dibuang kayak gitu. Nah, nanti belum waktunya. Nah, terkadang begitu yang bikin kita bingung. Yang kedua, mufradatnya kita belum menguasai banyak mufradat. Nah, mufradatnya ya kalau udah kitab-kitab para ulama sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau fikih tentang mufradat kosakata fikih, kalau akidah tentang akidah, kalau apa tentang gitu. Nah, dan biasanya untuk pemula itu memang kita nggak terbiasa dengan uslub gaya bahasa para ulama, karena per orang itu biasanya berbeda, Pak, di dalam takbir, dalam mengungkapkan bahasa Arabnya dalam tulisan berbeda-beda. Nah, kayak Syekh Utsaimin itu mudah kitabnya, ungkapannya itu mudah. Jadi ilmu apapun meskipun pelik, kalau beliau yang menjabarkan jadinya mudah dan ungkapannya mudah. Makanya banyak dipakai kitabnya. Karena beliau mengungkapkan dengan sederhana dan kaidah yang tidak jelimet. Nah, coba aja dengan buku Ibnu Taimiyah, waduh. Apalagi tebel-tebel, terkadang mubtada'nya di halaman 1, khobarnya jangan-jangan di halaman kedua, di pojok bawah misalkan. Itu terjadi, Pak. Nah, terjadi kayak gitu. Jadi untuk latihan adalah menggunakan buku-buku yang mudah ungkapan dari para ulama tersebut. Nah, baik, kembali kepada khobar kana. Fokus kepada khobar kana. Jadi masuk khobar yakunu sama khobar kun. Nah, dan saudaranya. Nah, insya Allah semuanya sudah pernah mempelajari meskipun mungkin lupa. Tapi insya Allah paham. Saudaranya kemarin kita singgung kayak apa? Laisa ya. Apalagi mazala, mafati'a, mabariha, manfakka. Apalagi asbaha yang menunjukkan waktu itu ya. Asbaha, bata, dhalla, amsa, apalagi adha, itu adalah semuanya saudaranya kana. Cuman tafsilannya nggak bisa ikut seperti ini, Pak. Nggak bisa ikut seperti ini. Misalkan ini kana yakunu kun. Kalau laisa yulayisu, nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi kita bahas fokus pada kana. Yang lainnya juga tidak ikut perinciannya kana. Nah, cuman dia hanya termasuk saudaranya kana yang beramalan seperti kana. Nah, adapun rinciannya nggak masuk. Nah, itu yang pertama, Pak, berkaitan dengan kana, agar kita ini tidak tergambar dalam benak kita ya, karena mudarisun kok iman saja. Ketika yakunu bingung, tidak, tetap dia pembahasan kana. Nah, baik, ada yang bertanya, silakan, Pak.
atau kecepatan atau keluasan, Pak. Kalau keluasan kita fokusnya pada kitab aja, tidak kemana-mana. Nah, baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti paham? Berarti Anda tanya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti paham. Berarti Anda tanya. Ya nanti, belum masuk ke kitab udah ditanya. Ya, yang kedua tadi pertanyaannya dari bapaknya, karena itu kan fiil ya. Karena itu adalah fiil. Yang kita ketahui fiil itu ya seperti jalasa kayak anak sekarang ya. Darrosa mengajar atau sami'a mendengar, ro'a melihat dengan tasrifannya ya. Ro'a yara, jalasa yajlisu. Nah, kita ketahui bahwasanya kaidahnya fiil itu pasti ada fa'il. Dan jika fiilnya muta'addi ada maf'ul bih. Lah, karena fiil kok enggak seperti fiil-fiil biasanya? Kok enggak seperti fiil-fiil biasanya? Iya, memang karena itu spesial. Karena itu spesial, tidak seperti fiil-fiil biasanya. Cuma satu. Maksudnya spesial itu karena ini seperti ini, Pak. Masuk kepada mubtada dan khobar. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Tarfa'ul isma mubtada. Karena itu muannas, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Karena itu masuk kepada mubtada dan khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, memang dia fiil yang spesial. Yang tidak dimiliki oleh fiil-fiil kayak dhahaba. Apakah dhahaba itu merofakan isim dan menasabkan khobar? Tidak. Hanya kana saja dan saudara-saudaranya. Nah, sekarang ada satu pembahasan yang berkaitan dengan fiil kana ini. Ternyata kana itu, atau dibahas di sini apa enggak? Ternyata kana itu bisa menjadi seperti fiil biasa. Dia bisa menjadi fiil biasa. Maksudnya apa? Fiil biasa itu ada failnya. Kana itu bisa menjadi fiil biasa. Maksudnya apa? Setelah kana itu tidak ada mubtada khobar, tidak ada yang dirofakkan, tidak ada yang dinasobkan. Tidak ada yang dirofakkan yang merupakan mubtada, tidak ada yang dinasobkan yang merupakan khobar kana. Jadi gimana? Kana setelahnya fa'il. Kana setelahnya fa'il. Di sini ada enggak pembahasannya? Tidak ada ya. Ana tidak akan merinci di sini biar jenengan tidak fokus ke sini nanti pecah. Ana akan fokus ke sini. Cuman ada, Pak. Kana itu nanti statusnya seperti fiil biasa. Yang setelahnya itu ada fa'ilnya. Fa'ilnya kana. Jadi kana statusnya adalah fiil biasa. Istilahnya dalam ilmu nahwu kana tam. Kana yang sempurna, ori dia fiil. Kalau ini namanya dalam istilahnya para ulama nahwu kana nakis. Kana apa? Nakis. Dan rata-rata kana nakis ini yang muncul di dalam apa? Literatur bahasa Arab, dalam referensi bahasa Arab. Ya karena ini nakis ini karena yang masuk kepada mubtada dan khobar itu karena nakis. Tetapi di sana ada karena yang dia itu ori statusnya fiil dan dia butuh fa'il, tidak ada maf'ul bih karena dia bukan muta'addi dan itu ada. Dan itu ada. Kapan pembahasannya? Nanti kalau sudah kuat pembahasan ini, insya Allah ada nanti pembahasannya. Karena nakis dengan karena tam. Di ada muhtarot. Ada, pernah disinggung? Lupa. Tapi ada nggak Pak di muhtarot? Ada atau tidak ada? Ana sudah lupa juga, udah lama nggak pegang muhtarot. Ada ya, iya. Tadi pertanyaan dari beliau memang secara asal karena itu adalah nakis. Nakis. Ya, itu adalah muqaddimah tentang apa? Tentang kana. Yang pertama
tidak hanya kana, akan tetapi fi'il mudhari dan amrnya juga beramalan seperti fi'il madinya, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, tidak ada pertanyaan? Nanti contoh-contohnya biasanya ana itu memang dari Al-Quran, Pak. Kalau nyari di Al-Quran di aplikasi, kalau anu pakai ana Muslim, aplikasi ana Muslim, ana buka Al-Qurannya, ana tulis kana, ana tulis yakunu, ana tulis makana, ana tulis ma yakunu, ana tulis kun, ana tulis latakun, ana tulis kana, misalkan kanu, kanat, itu nanti keluar semua, Pak. Itu keluar semuanya. Itu memperbanyak apa? Memperkaya, memperkomplit gambaran kita. Nggak hanya kanal mudaris suku iman. Kalau itu aja yang kita di sini, yang kita simpan, nanti ketika ketemu dengan bentuk-bentuk yang lain pasti bingung. Waduh, ternyata kok anu ya, kok susah ya? Nggak susah, karena kita aja terbatasnya taunya kanal mudaris suku iman. Karena Muhammadun kok iman. Ternyata bentuknya banyak. Karena kana itu fi'il bisa ditasrif kana, kanu. Bahkan dia bisa dimasuki nun taukid kalau fi'il mudhari, yakunu, yakunanna, yakunan itu ada. Fala takunanna minal mumtarin. Itu gimana i'rabnya? Fala takunanna minal mumtarin, mana mubtada'nya, mana isim kananya, mana khobarnya. Itu pembahasan kita ini, Pak. Nah, nanti insyaallah aku cari ngetik di sini. Nah, ngetik di sini dan di Al-Quran banyak. Nah, biar perbendaharaan atau koleksi contoh kita ini tidak yang sederhana-sederhana. Sekarang kan udah kitab kuning, Pak ya. Masa contohnya seperti Mukhtarut aja kan? Nah, jadi biar ada progres, ada perkembangan kemajuan. Baik, kita masuk, Pak. Khobaru kana. Khobaru kana. Yang baca di belakangnya Pak Miftah. Semanipun sinten? Pak Nurholis, monggo. Naam. Li mubtada'in. Nggih. Pengajar ilmu. Nggih. Nggih, lanjut. Nggih. Dhalla. Qudatu. Nggih. Adilina. Nggih. Jazakallahu khair Pak Nurholis. Kata beliau yang pertama, keadaan isim yang dinasab adalah khobar kana. Nah, adalah khobar kana. Apa itu khobar kana? Nah, insyaallah teori mudah ini. Khobar kana adalah setiap khobarnya mubtada. Jadi awalnya asalnya mubtada khobar. Setiap khobarnya mubtada yang dimasuki oleh kana atau dimasuki oleh salah satu dari saudara-saudara kana. Nah, simpelnya formulanya biasa mubtada plus khobar. Muhammadun qaimun. Nah, apa itu khobar kana? Khobar kana adalah
kullu khabarin li mubtada, khabarnya mubtada, kan asalnya khabarnya mubtada yang dimasuki oleh kana. Nah, masuk kana. Nah, yang dimasuki oleh kana atau salah satu dari saudara kana, misalkan laisa. Nah, dimasuki oleh kana dan laisa, otomatis nanti harokatnya berubah ko iman. Ini pembahasan kita di sini. Otomatis ini berubah menjadi ko iman. Nah, simple Pak. Khobarnya mubtada yang dimasuk oleh kana atau salah satu dari saudaranya kana. Nah, kana, laisa dan seterusnya. Jelas nggih Pak? Hanya itu yang ditekankan sama beliau. Apa itu khobar kana? Setiap khobar mubtada yang dimasuk oleh kana atau salah satu dari saudarinya kana. Terus beliau memberikan contoh, kanal muallimu hadiron. Nah, pengajar itu atau guru itu telah hadir. Nah, telah hadir. Mana khobarnya? Hadiron khobaru kana mansubun bil fathah. Yang kedua, asbahal ilmu muntasyiron. Ilmu itu menjadi tersebar. Muntasyiron. Nah, sebelum lanjutkan, hadiron biar murojaah tasrif. Nah, hadiron itu dari fiil apa, Pak? Sinten? Nggih, Pak Abdul Ghani. Hadiron dari fiil apa? Nggih, hadiron dari hadoro. Coba ditasrif. Hadoro yahduru, betul? Apa masdarnya? Huduron. Nah, kalau jenengan kan fa'alif lu fa'lan, hadoro yahduru, hadron. Gak ada hadron. Itu hanya untuk mempermudah. Hudur. Nah, masdarnya adalah hudur. Nah, kanal muallimu, terus hadironnya adalah isim fa'il. Hadironnya adalah isim fa'il. Kanal muallimu hadiron. Termasuk ini Pak, termasuk bentuk usul bahasa Arab. Khobar itu, khobarnya mubtada itu, kalau bentuknya isim, hadiron kan isim Pak ya. Nah, kalau jenengan ingin membuat mubtada khobar, buatlah khobarnya dari isim-isim mushtaq. Jangan kanal muallimu huduron. Jangan. Jadi jangan al muallimu huduron. Pengajar itu hadir. Jenengan al muallimu hudurun ya. Al muallimu hudurun. Jenengan pakai masdarnya. Tidak tepat. Khobar itu dari isim mushtaq. Isim mushtaq itu apa? Isim yang bermakna sifat itu Pak. Fa'il, maf'ul bih, terus apa? Sifat musyabbaha, siyagul mubalaghah, terus apa lagi? Isim tafdil, itu khobar. Itu khobar. Jangan buat dari masdar. Itu tidak tepat. Al muallimu hadirun, al ilmu muntashirun. Jangan al ilmu intisyarun, enggak ada. Al ilmu intisyarun tidak ada. Al ilmu muntashirun. Atau jangan pakai fiilnya aja. Al muallimu hadara, al ilmu intasyaru atau yantashiru. Jadi jangan pakai masdarnya. Kenapa Ustadz? Gimana ya kalau dijelaskan masalah uslub bahasa Arab itu sebabnya lupa aku alasannya. Ada alasannya Pak. Kok lupa ya? Ada yang tahu? Kenapa kok tidak menggunakan masdar? Karena masdar itu apa ya? Ya Allah alasannya. Jarang aku transfer ilmu ini jadinya sekarang hilang. Sekarang dengan udah nggak ngajar nahwu. Kalau disuruh ngajar nahwu di pondok, yes anu lah. Apa ya alasannya lupa nah ya. Intinya kalau buat khobar dari isim, buatlah dari isim-isim sifat. Buatlah dari isim-isim sifat yang ana sebutkan tadi. Misalkan kolam. Kolam ini kenapa? Jatuh misalkan. Atau rusak. Apa rusak itu bahasa Arabnya? Maksurun. Atau misalkan jatuh. Pengen isimnya. Al-qalamu. Maskutun. Pakai isim fa'ilnya.
Kalau isim maf'ul itu Pak nanti maknanya seperti majhul, fi'il majhul. Maksurun berarti kusiro, masrukun suriko, ya kan? Terus apalagi makulun berarti ukila. Kita pengen yang dari fi'il maklumnya. Ambillah isim fa'ilnya. Al-qalamu sakitun. Kan dari sakoto sama yuskutu, ya kan? Adapun kalau al-qalamu maskutun itu sukito sama yuskotu. Majhul. Majhul. Rata-rata ini dipakai yang artinya maklum, sakoto. Terjatuh. Kolam itu jatuh. Nah, begitu. Jadi ini hanya tambahan saja. Khobar itu dari isim sifat. Nah, atau isim mustaq. Kita lihat pasti khobar itu gitu, Pak. Nah, bentuknya, Pak. Nah, meskipun ya ada khobar dari selain isim mustaq ada. Kalau mubtada'nya itu misalkan hadza bisa. Nah, hadza qalamun, khobarnya berbentuk apa? Bukan isim mustaq. Isim benda, nah isim dat. Nah, kalau mubtada'nya seperti itu. Nah, tapi kalau kita pengen mensifati sebuah mubtada itu benda, pakai karena isim sifat. Nah, oh iya, alasannya adalah ini, Pak. Karena benda isim, entah itu mudarris, benda yang hidup atau benda yang mati, kalau dia dikasih apa? Khobar itu rata-rata sifat. Sifat dari apa? Benda tersebut, baik hidup atau mati. Nah, dikasih dengan isim sifat. Nah, karena kalau masdar itu tidak memiliki sifat. Masdar itu isim jamid, ya kan? Isim jamid tidak memiliki sifat. Nah, tapi kalau isim mustaq memiliki sifat. Nah, memiliki sifat. Nah, hadiron, muntasyiron. Terus yang ketiga, dhallal qudatu adilina. Para qudot itu jamak dari al-qadi. Para hakim-hakim itu menjadi orang-orang yang adil. Nah, adilina jamak dari adil, adilun, adilani, adilina. Naam. Adilina khabaru dhalla mansubun bil ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Naam. Penekanan kita adalah ta'rif atau definisi dari khabar kana, yaitu khabarnya mubtada yang dimasuki oleh kana atau salah satu dari saudaranya kana. Nah, ada pertanyaan silakan. Insya Allah bisa ya menganalisa ini khabarnya kana. Sederhana bisa, bagus jawabannya. Kalau tidak sederhana, coba anak contohkan dari Al-Quran. Anak nulis kana banyak sekali keluarnya, Pak. Masya Allah. Nah, dari surat Al-Baqarah sampai terakhir ya keluar semua ya. Oh, banyak sekali ternyata. Berapakah jumlah kata kana dalam Al-Quran? Banyak sekali. Dan contoh di buku ini adalah khobar kana dari jenis yang paling mudah, yaitu isim dohir. Karena nomor yang kedua nanti adalah macam-macam khobar kana. Macam-macam khobar kana. Nah, jadi di sini bentuknya adalah khobar kana dari isim dohir. Isim dohir itu apa, Pak? Isim dohir itu apa, Pak? Jangan pelajari dari muhtarot. Jenis khobar kana yang pertama isim dohir juga. Di muhtarot. Di muhtarot apa? Anunya, Pak? Istilahnya. Isim Isim apa, Pak? Khobar kana. Macam-macam khobar kana. Yang pertama isim dohir juga. Ya, Pak Sugeng. Jangan takut, Pak. Santai aja. Di masa ada. Di, Pak. Nah, khabar kana atau saudaranya yang pertama adalah isim dohir, bener. Nah, isim dohir. Nah, apa, Pak isim dohir itu? Jenengan pernah nanya nggak ke kayak ngajar apa itu isim dohir? Nanti takut jenengan ditanya sama muridnya, Pak Ustadz, isim dohir itu isim apa? Nanti pening.
Pokoknya isim dohir. Contohnya apa? Yaitu kanal mudarrisu. Oh iman isim dohir lah. Gimana Ustaz kok bingung? Nanti ditanya, kalau ini isim dohir nggak Pak Ustaz? Terus apa ininya? Apa kriterianya isim dohir? Kalau ana Pak, dulu ngajarkan ke teman-teman, ke murid-murid itu nggak pakai istilah isim dohir. Berarti ada isim batin. Ada dohir, ada batin. Kalau ana pakai istilah isim mu'rob Pak. Isim, maksud dari isim mu'rob, isim-isim yang memiliki tanda i'rob. Isim mufrad. Yang kemarin kita pelajari itu Pak. Itu Pak. Ini. Isim mufrad jamak taksir, musanna jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, asmaul khamsah. Itu dia. Kalau anak gitu isim mu'rob. Jadi isim-isim yang memiliki tanda i'rob. Lawan dari isim mabni lah. Tapi isim mabni juga masuk ini juga isim dohir juga. Anak mempermudah aja. Intinya isim yang memiliki tanda i'rob, begitu aja. Meskipun dia mabni, itu aku. Nah, meskipun mabni itu nggak memiliki tanda i'rob, cuman aku mempermudah. Isim dohir itu gini aja. Wis yang ini yang isim mu'rob itu loh. Jadi mufrad dohir itu, musanna, jamak yang 3, mudzakkar salim, muannas salim, taksir, terus apa lagi? Asmaul khamsah itu juga isim dohir. Dan isim mabni. Jadi mungkin isim mu'rob dan isim mabni itu isim dohir begitu Pak. Yang dohir i'robnya. Nah, yang dohir i'robnya mungkin begitu ya. Yang i'robnya itu dohir atau nampak, tidak mahalli, begitu mungkin dia. Iya mungkin begitu. Nah, istilah isim dohir itu mungkin monggo. Nah, yang i'robnya itu dohir, tidak seperti syibhul jumlah dan jumlah ismiyah. Yang i'robnya adalah fi mahalli nasbin ya. Khabar kana itu fi mahalli nasbin. Mungkin itu istilahnya. Nah, jadi mencakup isim mu'rob dan isim mabni, isim dohir itu. Nah, ini isim dohir nggak Pak? Dalam Al-Quran nih. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum, isim dohir nggak? Isim dohir juga Pak. Nah, isim dohir dari asmaul khamsah. Dan jenengan jangan hanya terpaku. Ini kan contohnya kanal mu'alimu hadirun, enak hadirun langsung ketok dohir banget Pak. Kalau bentuknya khobarnya itu Pak kayak gini apa? Mudhof ilaih atau dinaatin, bahkan dia mudhof panjang, jenengan jangan bingung. Jenengan jangan bingung. Misalkan nih, ana contohkan khobar kana dari isim dohir, tetapi dia nggak satu kata, nggak seperti hadirun saja. Kalau hadirun kan langsung kena. Oh ini isim khobar kana. Kalau dia bentuknya naat, ada apanya? Ada buntutnya. Buntut itu biasanya Pak dikasih mudhof ilaih, kalau enggak sifat naat. Nah, jenengan jangan bingung. Kalau bentuknya seperti itu Pak ya. Nah, misalkan contohnya gimana? Dihapus ya. Belakangnya nggak apa-apa ya? Hah? Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita pakai laisa aja. Sering apa? Sering kana. Kita pakai laisa misalkan. Misalkan darajatul ustad. Contoh lain misalkan rajul solihun. Nah, ini kan bentuknya mudhof ilaih ya. Kalau ini naat man'ud. Nah, atau mungkin buntutnya ada yang panjang sekali Pak. Nah, kita ingin menjadikan ini sebagai
khobarnya laisa misalkan. Nah, misalkan hadhihi darajatul ustad. Huwa rajulun solihun. Nah, kita masuki saudaranya ke ana. Kita pakai laisa misalkan. Berarti di sini jadinya laisat. Nah, dikasih tak nisbah. Kenapa? Karena hadhihi. Karena hadhihi. Laisat hadhihi darajatul ustad. Darajatul ustadi. Ketika seperti ini, Pak, ini isim dohir juga. Nah, meskipun bentuknya mudhof ilaih, dan ini yang menjadi khobarnya laisa. Ini khobarnya laisa. Nah, ini mudhof ilaih dari ini. Nah, kalau ini misalkan, gini, laisa huwa, begini jadinya. Laisa huwa rajulan solihan, begitu. Laisa huwa rajulan solihan, begini. Ya? Nah, jawabannya adalah ini dibuang. Nah, karena laisa itu di sini sudah mengandung huwa. Nah, kan laisa, laisu, kalau misalkan laisu rijalan solihina. Nah, begini. Mereka bukan orang-orang yang soleh. Nah, laisu rijalan solihina. Ini meskipun bentuknya dua kata, ini adalah isim dohir. Ini nih tetap sebagai khobarnya laisa. Yang ini adalah naat. Nah, jadi kalau dia bukan satu kalimat atau satu kata dalam bahasa Indonesia, jangan bingung. Apalagi di sini kalau ditambah lagi, Pak, misalkan. Tambah lagi, jangan bingung. Nah, ketika menganalisa apakah ini khobarnya atau bukan ya. Nah, karena di dalam jumlah itu begitu, Pak. Nah, tambahannya itu panjang. Nah, tambahnya panjang. Kadang dikasih waw tsumma, apalagi ada huruf athof, Pak. Pasti jumlah itu berhenti di situ, Pak. Misalkan walakin laisat hadhihi darajatul ustad walakinnaha li misalkan. Nah, ini bukan motornya ustadz, akan tapi milikku. Walakinna daraja li, punya ku. Kalau sudah ada huruf athof, wa tsumma, apalagi hatta, pastikan ini sudah beda kamar, beda jumlah. Berarti segini aja. Asalnya ini begini aja. Nah, asalnya ini mubtada khobar, masuki laisa. Nah, asalnya cuma simple segini. Nah, dan aku dulu paling suka ustadz ketika mengajarkan i'rab itu, dia itu mempretelin satu paragraf, sehingga kita miliki gimana asal usul satu paragraf yang panjang ini, asal usulnya gimana sih, dipretelin. Terus dia langsung kembali ke kaidah. Ini kaidahnya itu di sini, sehingga ketika dia mengajar dengan sistem seperti itu, benar-benar kita, Pak, ketika tatbik, ketika praktik baca kitab, langsung dibalikkan ke kaidah, kita benar-benar matang. Nah, karena banyak begini, Pak, ketika teori benar-benar matang, ketika masuk kepada tatbik qiraah, mengembalikan kepada teori itu angel, Pak. Nah, kalau dia nggak mutamakin kuat teori dan prakteknya. Nah, karena kan dalam satu paragraf itu banyak kaidah nahwu di sana. Makanya senang aku dulu kalau diajar sama ustadz yang kayak gitu. Apalagi yang contoh paragrafnya itu bukan takbirnya ulama, hadis atau Quran. Kan lebih susah, Pak. Lebih susah. Jadi kembali ke pembahasan kita, isim dohir. Isim dohir itu tidak hanya satu kata to. Terkadang dia ada tambahannya, ada ininya. Nah, seperti itu. Nah, karena nanti ketika masuk ke nomor 2, Pak, isim dohir gak ada pembahasannya. Makanya Anda bahas di sini. Nanti isim dohir kama fil amthilati as-sabiqah katanya. Maksudnya mana? Oh, ini berarti. Hanya rinci di sini. Nah, isim dohir. Monggo bertanya, Pak. Nah, kalau tidak bertanya, Ana yang nanya. Ana buka aplikasi gitu. Ingin lihat isim-isim dohir. Monggo. Selain isim
Isim dohir lawan dari isim domir itu bisa jadi sih, jadi khobarnya kana. Khobarnya kana atau inna bisa, tetapi sangat jarang dan bentuknya mungkin ya nggak semuanya familiar dengan itu. Jadi isim domir itu bisa dijadikan khobar kana atau khobar inna misalkan. Kan khobar kana inna sama kana masuk kepada mubtada khobar, ya kan? Nah, contohnya misalkan dalam Al-Quran innahu, pernah mendengar innahu huwa, innahu. Ketika Nabiullah Sulaiman memindahkan dalam satu sekedip singgasananya ke tempatnya, atau Bilqis langsung terperanjat ketika dia masuk dikirain apa? Dikirain air, ternyata Masya Allah. Nah dia langsung gini kan, apik banget ini. Sekarang nggak tahu arsiteknya nyampe nggak ke sana. Terus ketika masuk ke singgasananya kaget loh, innahu. Maksudnya ini arsy ini singgasana ini kayaknya dia, maksudnya punya aku. Nah, innahu, anak pernah dulu bahas kok seperti ini ya, anak baca di Al-Quran. Oh innahu, aslinya huwa. Ini arsy ini, huwa yang di sana. Ketika dimasuki inna jadi innahu. Wa utinal ilma min qabliha wa kanu muslimin. Lupa anak ayatnya. Jadi dia isim dohir juga. Isim dohir. Nggak tahu istilahnya apa ya, Pak. Intinya ini aja yang jenengan tangkap dulu. Nah. Jarang kayak gini. Nah. Ana dulu pernah tanya ke guru ketika dia SD riset. Kalau ana bahasa Arabnya begini, Ustaz, saya itu adalah dia. Boleh enggak? Ana huwa. Kata Ustaz, boleh katanya. Cuman enggak familiar di telinga kita, apalagi orang-orang ajam. Boleh. Ana huwa maksudnya apa? Nanti banyak pertanyaan, gimana ana huwa? Ana huwa itu gini, mungkin jenengan ketemu sama teman-teman ente, kayaknya ente yang kemarin itu ya di sini ya. Oh, naam, ana huwa. Boleh. Tetapi tidak familiar di telinga kita. Kalau dikasih kana kuntu huwa. Anu ya apa? Gorib Pak ya. Apa gorib itu? Asing kayaknya ya. Ya. Nah, nggak usah fokus ke sini Pak. Nah, pertanyaan dari beliau, Masya Allah. Isim dohir. Ada pertanyaan lagi? Ana yang nanya Pak. Ini banyak sekali di Al-Quran. Khobarnya karena dari isim dohir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad atau kepada pengikutnya, wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasrani tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi hidayah yang benar itu agama Yahudi atau Nasrani. Dibantah oleh Allah, tidak. Qul, katakan Muhammad, bal millat Ibrahim hanifa. Bahkan yang benar itu agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabiullah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi agama yang hanif, yang lurus, yang sesuai fitrah adalah agamanya Nabiullah Ibrahim, bukan Yahudi atau Nasrani. Karena tiga agama ini ya dari dahulu sampai akhir zaman ya. Karena tiga agama ini kan agama samawi Pak ya. Agama yang dari langit punya kitab. Cuman dua agama sebelumnya wis tidak ori ya. Udah dirubah-rubah. Taurat dengan Injilnya udah dirubah-rubah. Nah, bahkan Injil banyak versi Pak ya. Versi. Taurat hilang. Dengan tabutnya, dengan petinya ya. Hanya mereka gali-gali di bawah Masjidil Aqsa. Katanya di situ ada tabutnya kita. Nanti kalau ketemu tabutnya di Masjidil Aqsa, kita akan kembali jaya ya. Kata orang Yahudi. Tabut di situ ada Taurat dan lain-lain. Kitabnya hilang, Pak. Gimana mau dapat hidayah? Kitabnya hilang. Kembali ke ayat wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Baik. Wa qalu kunu, ana tulis atau jenengan tulis sendiri sini ya? Tulis saja, Pak. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kunu
Hudan au nasoro. Tahtadu. Baik, pertanyaan ana, masnya, emang sinom, oke jenengan, Mas Sinten, Mas Zulfan. Baik, ini kana atau bukan? Bentuknya apa? Fi'il amr, benar. Domirnya domir apa? Domir antum. Karena kalau amr hanya 6, Pak. Enggak ada goib sama mutakalim. Gimana memerintahkan yang goib sama memerintahkan diri sendiri. Jadi mukhatab semua ya. Kunu ini adalah kana. Bentuknya adalah amr. Alhamdulillah, berarti paham, enggak hanya kana. Mana isimnya, mana khobarnya? Khobarnya aja dulu. Khobarnya mana? Ini panjang nih. Hudan au nasoro tahtadu. Yang mana? A. Ini huruf ya. B, C. Nah. Yang A. Nah, yang A adalah khobar kana. Kenapa kok enggak ini? Kalau semua ditanya sama muridnya, Ustaz, ini kok enggak ini Ustaz Zulfan? Kan sama-sama isim. Kok enggak ini? Kan bisa khobar kana dari fi'il ya. Ihtada yahtadu, ihtada yahtadi. Terus domir apa? Domir apa ini? Nanti aja. Domir antum. Nah, harusnya tahtaduna, dibuang nunnya. Dibuang nunnya karena jawab talab dari sini. Asalnya tahtaduna. Nah, tahtaduna dibuang nunnya dalam keadaan apa? Jazm ya. Jawab talab jazm ya. Jazm dari sini. Nah, ini adalah khobar kananya. Kenapa kok enggak ini? Ada ini. Huruf atau otomatis ini bukan jumlah dari sebelumnya. Nah, jumlahnya adalah ini. Asalnya adalah antum hudun. Nabiullah Hud ya. Udah, karena namanya Yahudi itu banyak. Nah, salah satunya ini. Asalnya adalah antum hudun. Ketika diperintah kunu. Nah, apa? Kuntum asalnya. Kuntum hudan. Ketika dijadikan fil amr berarti kunu hudan. Nah, seperti itu Pak. Iya, ini adalah khobar kana mansub dengan apa? Tanda nasabnya dengan fathah karena isim. Isim apa ini, Mas? Hah? Isim apa ini? Yang kemarin kita pelajari tanda-tanda nasab itu ada 4, ya kan? Nah, ini nasab. Tandanya dengan fathah karena isim. Isim apa ini? Lihat ini. Ini apa ini? Mufrad atau jamak? Nasoro. Hah? Jamak. Nah, ini juga jamak. Nah, jamak mufradnya apa? Yahudi. Tak tahu. Yahudiyun, hudan. Allahu alam jamak apa? Kalau Nasoro kan Nasroni, Nasoro. Nah, jamak kayaknya ini. Jangan buka Irab Quran, pasang aplikasi ketemu. Nah. Oke, itu adalah khobar kananya dari isim dohir. Di sini banyak contohnya dari syibul jumlah atau jumlah ismiyah fi'liyah. Nah. Contoh lain misalkan Fatimul haji wal umrah fa inna kana nasu ummatan wahidah. Kana nasu ummatan wahidatan. Ini juga contohnya. Kana nasu ummatan wahidatan. Kana nasu ummatan wahidatan. Insyaallah kalau khobar kana dari isim dohir, insyaallah mudah Pak. Insyaallah mudah menganalisanya. Nah. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu dulu umat yang satu, maksudnya akidahnya satu. Nah, masih di atas agama tauhid. Nah, melenceng dari tauhid pada zamannya Nabiullah Nuh ya. Antara Adam dengan Nuh berapa itu? Berapa kurun, berapa abad ya. Oleh karena itu Allah mengutus Nabiullah
Nuh. Nah. Karena nasu ummatan wahidatan. Faba'athallahu an-nabiyya mubasysyirin wa mundirin. Mana khabarnya kana Mas Ilham? Ilham nggih? Nggih. Kana nasu ummatan wahidatan. Mana khabarnya kana? Terjemahannya manusia itu dulu umat yang satu. Maksudnya keyakinannya, agamanya tauhid begitu. Sekarang wis macam-macam Pak ya. Indonesia aja 6 yang yang legal, ilegal, yang legal. Nggih? Ummatan. Kok enggak wahidatannya? Iya, wahidatannya adalah na'at. Nah, karena nasu ummatan wahidatan. Contoh lain misalkan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Maisarah. Maisarah, anak pahamnya dulu perempuan, ternyata laki-laki ya. Namanya Nabi Muhammad, pembantunya Khadijah ya. Maisarah. Di Indonesia jadi Maisarah, Siti Maisarah. Siti Maisarah. Sarah laki-laki yang anunya Khadijah. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Sering mendengar apalagi masalah hutang ya. Masalah duit. Wa in kana dzu usratin, kalau dia susah, fanadhiratun ila maisarah, berilah dia tanggung sampai maisarah, sampai mudah, sampai longgar, sampai dia punya duit untuk membayar tentang hutang. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Mana khabar kananya? Ana enggak tulis biar jenengan di sini. Memang Mbak, apa ya? Koleksi mufradat kita, terus bentuk bahasa Arab itu mudah dicerna di akal kita, memang sangat membantu dalam menganalisa i'rab Pak ya. Kayak kanal muallimu hadirun, kan sangat jelas ini Pak. Jelas sekali. Ketika kayak gini, mana ya? Ya kayak gitu Pak prosesnya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Fanadhiratun itu dzu itu ini Pak, dzu asmaul khamsah. Usrah itu susah, memiliki kesusahan. Apabila dia memiliki kesusahan, nggak bisa bayar, fanadhiratun, maka nadhiroh itu andir, tangguhkan ila maisarah, sampai maisarah itu sampai mudah, sampai dia punya apa? Ya punya harta, mungkin longgar, bisa bayar gitu. Mana di situ Pak khabar kanannya? Terus setelah itu anta sadaqu khairul lakum, dan ente berinfak lebih baik, maksudnya wis anukan aja Pak, enggak usah dibayar, sedekah. Berat itu. In kuntum ta'lamun. Mana Pak? Hah? Du usratin itu mudhof ilaih. Maisarah. Ila maisarotin. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarotin ya. Mana Pak? Jumlah? Tulis saja. Sampai hari kiamat jangan cari, tidak akan ada khabarnya. Karena seperti yang Bapak tadi sempat tanyakan. Karena yang seperti fi'il dia. Nah, karena yang bermakna tam. Enggak usah dia Pak. Pusing enggak apa-apa. Nah, kalau dirinci. Kun fayakun. Kun fayakun itu juga masuk itu. Fayakunu mana ininya? Nah, gimana saya analisanya? Kita ini dulu Pak. Nah, anak dulu sampai berapa bulan mikirin ini. Gimana ya cara membedakan kana yang dia tam dengan nakis. Terus aku buat kesimpulan, kana yang tam itu apa kaedah anak lupa ya. Anak punya trik Pak, punya trik. Trik itu anak nggak tulis sih. Untuk membedakan kana itu tam dengan nakis. Ya Allah lupa. Gak apa-apa, nggak bisa itu nggak apa-apa. Yang penting ini pesan kita ini. Hah? Karena itu enggak. Jadi dzunya itu fa'il.
Nah, dan itu wa in kana du usratin dunya fa'il. Nah, jangan pasang aja aplikasi Eropa. Nah, itu banyak membantu analisa kita, memperkuat analisa kita. Karena kalau kita kan biasanya analisanya yang mudah-mudah sederhana. Nah, kuntum khaira ummatin, gampang ini Pak. Mana? Khaira. Nah, walau amana ahlul kitabi lakana khairon lahum, gampang. Nah, sudah ada. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ini juga karena tamu. Baik, dapat sedikit tidak apa-apa. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, khabar kana yang dari syibhul jumlah dan jumlah, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Nah. Oh iya ya, berarti besok ya Allahu a'lam Ustaz Hanif. Nanti lihat kebijakannya. Nah, apakah ana lagi besok atau Ustaz Abdurrahim? Oh, berarti maghrib ana nggak tahu. Nanti nunggu Ustaz Hanif. Nah, Ustaz Hanif. Nah, karena aku nggak bisa. Mungkin ada badalnya dari beliau. Nah, ana bilang ana bisa sampai maghrib aja. Tibhada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miftah jazakallahu khair.